saya Nurul Nazmi Aulia. Di sini kita akan membahas bab 3 ya teman-teman, dengan judul networking model. Oke, kita akan membahas di sini ada konsep. Setelah itu kedua ada TCP dan IP model. Setelah itu ada encapsulation dan decapsulation, name of TCP atau IP message. Setelah itu ada OSI layer model ya teman-teman. Oke, lanjut. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Yang kedua, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diberlakukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan standar networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI. Nah, di sini ada modelnya ya teman-teman, ada dua model tersebut yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada OSI model dan TCP atau IP model. Yaitu di sini OSI model created by International Organization for Standardization (ISO) versus TCP atau IP model created by US Department of Defense atau DoD ya teman-teman. Oke, lanjut. Before open networking model, yaitu sebelum model terbuka ada each vendor create their own networking model. Setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Setelah itu ada on 1974 IBM create System Architecture Network SAN atau pada tahun 1974 IBM membuat System Architecture Network. Setelah itu ada other vendors also create their own networking model. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka sendiri. Setelah itu ada after open networking model exist, yaitu ada each vendor use same networking model then can communicate each other. Yaitu berarti setiap vendor menggunakan model jaringan yang sama sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain ya teman-teman. Oke. Jadi setelah networking model yang udah terbuka, semua vendor tuh menggunakan networking model dengan TCP atau IP ya teman-teman. Dari sini ada vendor, di sini ada IBM, di sini ada vendor 2 ya teman-teman. Oke. Lanjut. TCP atau IP model. Di sini merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Kedua, mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking, model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini itu yang TCP atau IP model yang terdiri dari 4 layer. Ini ada TCP IP yang original ya teman-teman, yang 4 layer itu ada application, transport, internet, network access. Setelah itu di sini ada yang versi update.
update-nya, yaitu ada application, transport, internet, data link, physical. Ada perbedaannya ya teman-teman. Di sini 4, di sini 5, dan di sini ada mereka itu ada data link dan physicalnya untuk dibagi menjadi 5. Nah, di sini ada TCP IP application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contoh service dari application layer seperti HTTP, PVP3, SMTP, IMAP. HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server ya teman-teman. Di sini ada klien, di sini ada server. Setelah itu mereka ingin mengatur sebuah web mungkin ya. Misalnya mengatur sebuah web, si klien ini meminta ke server untuk mengatur sebuah web. Diproseslah sama si ini, diproses terlebih dahulu. Setelah itu direspon HTTP-nya, kembali lagi ke si klien ya teman-teman. Oke, lanjut. TCP atau IP Transport Layer. Fungsi dari transport layer ini membagikan application layer atau transfer data. Transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDR. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP atau UDP is more faster, lebih cepat ya teman-teman, lebih cepat UDP sebenarnya. UDP digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kecepatan data. Jadi si UDP ini digunakan buat kecepatan datanya. Ini ada contoh, ini ada ininya ya teman-teman, ada gambarnya. Oke, lanjut. TCP atau IP Network Layer. Hanya terdapat satu contoh IP. IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Setelah itu ada addressing, merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP atau bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan mengirimkan ke address tujuan. Jadi ini adalah IP address-nya, ini adalah IP address-nya. Bisa disebut sebagai contoh untuk mengatur lalu lintas data yang akan dikirimkan ke address tujuan. Misalnya ini ingin mengirimkan address ke sini. Nah, ini adalah lalu lintas data yang akan dikirimkan. Oke. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan membungkus data dengan header pada setiap layernya. Setiap decapsulation kembalikan dari encapsulation. Di sini terdapat data dan layer-layer ya teman-teman. Di sini ada application presentation session, itu terdapat data. Jika kita lempar ke transport, itu terdapat data segment header. Setelah itu ada network. Jika kita lempar ke network akan bertambah 1, yaitu jadi data segment header, paket header. Setelah itu ke data link ya teman-teman. Data link terdapat data segment header, paket header, dan ada frame ini. Masih model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk di sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan daripada OSI layer. Sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki komunikasi yang sulit dilakukan. OSI layer biasa dipelajari dan mudah dipahami. Jadi
Padahal OSI layar itu lebih mudah dipelajari dan mudah dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut saja. OSI model. Jadi, membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencari agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada 1984 yang disebut ISO 7 layer. Terdapat 7 lapisan layer OSI model, yaitu ada upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Nah, di sini ada perbedaannya teman-teman. Di sini ada yang OSI model itu ada application, presentation, session. Nah, di TCP/IP hanya ada proses atau application-nya saja. Setelah itu transport ini di TCP/IP modelnya ada host to host. Network, yaitu network ada internet. Setelah itu data link dan physical ada network access. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Bila ada kekurangan, kesalahan dalam hal apapun, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.